Nah, saya juga pengen berbagi nih. Saya itu dulu eh punya kakek yang udah pasti sekarang kakek-kakek. Iya. Bapak punya ayah nih, Ndri. Ya, Ayah ini punya ayah lagi, berarti kakek. kakek iya. Ngerti ya? Iya Nah, ngerti, kakek Pak. bapak ini kebetulan orang Jepang. Kirain mau bilang kakek-kakek, Pak. Enggak. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, sahabat podcast dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini bertemu bersama saya, Andri, sebagai host pada kegiatan podcast SMK Darmawan Season 1. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, yaitu podcast SMK Darmawan Season 1, kita membawa tema peran remaja mengisi kemerdekaan di masa pandemi. Nah, di samping saya ini sudah ada pemateri yang sangat luar biasa, narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat berpengalaman dalam dunia bimbingan konseling. Beliau pernah mengajar di SMP Citra Nusa Cibinong ya Pak. Iya benar. Dan sekarang beliau mengajar di SMK Darmawan sebagai guru bimbingan konseling. Langsung saja kepada Bapak, silahkan Halo memperkenalkan diri. guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Muhammad Mukhlis. Saya guru bimbingan konseling di SMK Darmawan. Ini perdana ya podcast di SMK Darmawan. Ya benar sekali Pak. Benar. Semoga podcast ini banyak Amin. menginspirasi kalian ya. Amin amin amin. Bisa sharing-sharing di sini tukar pendapat. Stay tune sama kita. Apalagi temanya mengisi Remaja mengisi mengisi kemerdekaan. apa? Nah, teman-teman, kita langsung saja. Jadi gini Pak, kita membawa tema remaja mengisi kemerdekaan di masa pandemi Ya, karena yang pertama karena ini dihususkan bukan dihususkan sih, karena kita berada di membawa nama sekolah ya. iya Jadi benar. tema ini kita ambil remaja Ya, dan karena saat ini juga kita sedang berada di bulan yang sangat luar biasa, yaitu bulan kemerdekaan, yang mana bulan kemerdekaan. kemarin tanggal 17 Agustus adalah hari ulang tahun kemerdekaan Yang Indonesia. keberapa, Dri? Hah? Keberapa? Ke-75. 75. Iya, iya. Jadi ketika mendengar kemerdekaan nih, merdeka menurut Bapak itu kayak gimana sih, Pak? Oke, kalau definisi merdeka mungkin setiap orang beda-beda ya. Ya, Bapak mau tahu beda-beda dari Andri dulu. pastinya. Kalau menurut Andri, merdeka menurut Andri itu apa sih? Merdeka menurut Andri itu secara luasnya ya, menurut Andri itu bebas. Bebas itu bebas mengungkapkan pendapat, tidak ada pengekangan. Tapi ada merdeka menurut Andri, apa ya, yang sering Andri bilang-bilang gitu, kalau di rumah ini kalau ditanya misalkan nih, kalau di formal kayak gini ya, Andri suka bilang, "Merdeka itu bebas, bebas dari ini, dari itu." Kalau di rumah Andri sering ditanya juga tuh, "Merdeka itu apaan coba, Andri?" Kalau Andri itu sering jawabnya, "Merdeka itu tidak disuruh ibu untuk ke warung." Dari suruh bersih-bersih rumah ya, Andri ya. Iya gitu, Iya. itu merdeka menurut Andri kalau di rumah. Kalau menurut Bapak itu gimana nih, Pak? Iya, kalau menurut saya sih merdeka itu diambil dari bahasa Sanskerta. Ya, Kalau kalian ketik nih guys di YouTube atau di Google, diketik definisi merdeka itu dari bahasa Sanskerta. Artinya kaya. Jadi kalau menurut saya merdeka itu sebenarnya dari sisi pemerintahan Indonesia ini sudah merdeka, tidak dijajah oleh negara lain. Kalau dulu ada Belanda sama Jepang, Andri, sekarang kita bisa bebas merdeka. Jadi merdeka itu secara pemerintahan seperti itu. Tapi mmm, kalau secara luas, secara beda-beda dalam hal aspek-aspek yang lainnya gitu. Banyak lah kalau misalnya dijelasin semua bisa 2 hari 2 malam Dri kita di sini. banyak banget ya, Pak. Iya. Menurut Bapak yang paling menurut Bapak banget gitu, merdeka itu apa gitu yang menurut Bapak banget gitu? Iya, merdeka itu gini, merdeka itu adalah dimana kita bisa berkreasi. Bisa berkreasi, Bisa bebas berkreasi. berkreasi Ya, ya? kayak kita podcast nih Dri. Ya. Ini kan arti kita merdeka Berarti kita juga. udah merdeka nih, Pak? Udah, Udah udah. merdeka. Udah, tapi tetap ada batasannya, ada kode etiknya juga. Bebas berkreasi, bebas berpendapat, seperti kayak kalian komen-komen di IG nih. Ini live streaming Bebas. juga bebas, Ah, berarti tapi teman-teman udah merdeka nih menurut udah Bapak? merdeka. Udah merdeka. Tapi tetap ya, bahasa yang santun, yang sopan juga kalau mau nanya. Selain itu juga kita bebas merdeka juga, merdeka dari eh kayak misalnya gini, kita bisa
punya pergaulan atau bersahabat sama orang lain. Mungkin dulu, zaman dulu mungkin temennya ya sebelah-sebelah rumah aja gitu. Tapi Nah, kalau sekarang media bebas. sosial udah bebas gitu. Mungkin Bebas dengan siapa aja. iya, dari sisi teknologi ya, bisa memanfaatkan media sosial seperti itu, Dri. Jadi kalian bisa remaja bisa memanfaatkan media buat berteman dengan luar negeri juga bisa seperti itu. Nah, gini Pak, sekarang ini kan kita sedang berada di masa pandemi nih Pak. Ya, Nah, dengan artian di masa pandemi ini kan pemerintah, istilahnya banyak memberikan peraturan-peraturan. Nah, mungkin, apa ya, dengan peraturan-peraturan itu kita sedikit apa ya, terhambat. terhambat. Nah, dengan terhambat-terhambat itu menurut Bapak, eee, apa ya, menurut Bapak dengan keterhambat-terhambatan itu apakah kita tetap merdeka gitu? Iya, sebenarnya pandemi ini nggak ada yang mau, Dri. Gak ada yang mau, Nggak ada yang iya, mau ya? Bener, ada yang mau nggak pandemi? ya gak mau Nggak dong mau ya? Pak. Semua juga nggak mau. Tapi baik lagi kita punya Tuhan yang maha kuasa. Iya, Saat Tuhan bilang kun fayakun, ada pandemi, yang mau nggak mau kita harus terima ya. Tapi tetap kita sebagai remaja khususnya, pertama perjuangan kita ini lebih baik dibandingkan dulu. Kenapa, Dri? Dulu anak-anak remaja dulu yang lagi perang itu pilihannya kalau nggak perang mati. kalau gak perang mati ya Iya, Pak, iya. bener nggak? Iya bener banget Iya. Pak. Sekarang kalian nggak disuruh perang. Nah, cuman karena ada pandemi ini situasinya beda. Bahkan tahun-tahun sebelumnya kemerdekaan ini beda banget. Jadi jangan sampai COVID ini atau pandemi ini jadi hambatan buat kalian. Padahal banyak banget aktivitas positif, kegiatan yang baik bisa dilakuin, Audrey. Wah, iya sih Pak, sebenarnya masih banyak, kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa kita lakukan. Iya, Seperti misalkan kita memanfaatkan media sosial dan lain benar, sebagainya. setuju banget, Audrey. Kalau Adit pandemi ngapain aja di rumah? Apa ya, kemarin sih saya sempat, bikin kayak, bikin cerpen, Wih, tapi belum beres. nggak apa-apa, yang penting niatnya udah ada, Udah ada. usahanya udah ada. Ya, udah berapa persen ya? 10% lah. Oh, 10%. Kira-kira satu buku ya bisa ya? Ya, belum. Oh, belum. 10% dari satu Oh, buku. 10%. 10% dari satu buku. Covernya doang berarti ya. Bisa jadi. Nah, Baru judulnya, Pak. judulnya Nah, nggak gini, apa-apa. Pak, kalau saya sendiri nih, Pak, ketika mendengar kata kemerdekaan itu jadi teringat kayak penjajahan, tentang Hmm, pahlawan-pahlawan. Nah, ya. Bapak sendiri merasakan hal itu gak, Pak? Ya kalau merasa ngomong penjajahan sebenarnya kalau ngomongin sejarah, Bapak punya ayah nih, Ndri. Ya, Ayah ini punya ayah lagi berarti kakek. kakek, iya. Ngerti ya? Iya, Nah, ngerti, kakek Pak. Bapak ini kebetulan orang Jepang. Kirain mau bilang kakek-kakek, Pak. Enggak. Orang Jepang di mana dia dulu menjajah kita tapi dia beda sama orang Jepang. Kalau dulu orang Jepangnya banyak yang kasar, banyak yang jahat-jahat. Kalau kebetulan kakek bapaknya orang baik. Nah, karena bapak punya gen Jepang juga, Yang Jepang juga. ya jadi bisa dibilang pokoknya kita ini sudah merdeka, benar merdeka dari sisi penjajahan. Tinggal balik lagi ke diri kita sendiri. Karena kita remaja, jangan sampai kita terhambat atau terkekang oleh sesuatu hal kayak misalnya pandemi ini. Memang pandemi ini bisa dibilang banyak yang Memperhambat. mengganggu, memperhambat. Tapi balik lagi, namanya kita hidup tuh perlu namanya terus berjalan, cari solusi gitu. Jadi gimana caranya nih biar kalian sebagai remaja produktif, produktif sama memanfaatkan waktu dengan baik. Banyak kok, Dri, bisa. Wah, mantap ya, Pak. Jadi, pandemi ini tidak mengganggu intinya ya, Pak? Iya, Ya. Nah, kalau saya sendiri ketika, eee, mendengar kata kemerdekaan, terus udah otomatis ya, ingat ke sejarah-sejarah. Nah, saya juga pengen berbagi nih. Saya itu dulu, punya kakek yang udah pasti sekarang kakek-kakek. iya. Nah, kakek saya ini, eee, pernah bercerita kepada saya khususnya kisah, apa ya, pernikahannya. Hmm, Nah, dulu gimana tuh? itu dia itu kalau di daerah-daerahnya dia itu kalau masih ada anak remaja yang masih lajang dan lain sebagainya, kalau sekitar umur 15 tahun itu udah dikejar-kejar suruh nikah, Pak. Oh gitu. Iya, dikejar-kejar suruh nikah. Tapi ketika mereka sudah mendapatkan pasangan, udah istilahnya udah mendapatkan pasangan, udah mau resepsi ya. Iya, Nah, di situ mereka hanya akad saja. iya. Tidak ada resepsi,
tidak ada perayaan-perayaan seperti kita lah seperti Iya. itu. Nah dari situ saya belajar bahwasannya orang-orang zaman dulu itu di zaman pada saat kita sedang dijajah ternyata hari yang seharusnya kalau kita kan pernikahan itu biasanya hari paling bahagia dalam Iya. hidup ya biasanya orang-orang banyak yang bilang seperti itu tapi ternyata bagi orang-orang yang sedang dijajah itu tidak seperti itu. Iya. Ternyata ya pernikahan tetapi bagi mereka itu bagi kakek saya sendiri pernah cerita lebih bahagia itu bukan karena pernikahan, mereka lebih bahagia jika misalkan seharian tanpa ada penjajah, Betul, setuju banget. seharian tanpa ada, istilahnya orang-orang seperti itu yang mengekang mereka, dan lebih bahagia lagi kata mereka ketika ada teriakan atau apa, pemerintah datang gitu meneriakan merdeka, Iya. merdeka seperti itu, kata mereka jauh lebih bahagia daripada hari pernikahan Oh iya seperti itu. benar, jelas banget. Jadi, ketika kita bicara soal sejarah Hmm. ternyata, eee, gimana ya, bisa dikatakan, eee, ketika kita menyanyiakan waktu semenit saja mungkin bisa dikatakan sangat sayang sekali Betul, gitu. Bang. Karena bagaimana seperti para pejuang pada saat mau memproklamirkan mereka mendengar kabar tanggal 9 tapi tanggal 17 sudah, dapat memproklamirkan kemerdekaan dengan proses yang begitu singkat, Iya. mereka bisa mempersiapkannya Iya. luar biasa Luar sekali. biasa sekali. Bahkan Insinyur Soekarno dalam kondisi sakit, Iya, istilahnya mereka, tidak peduli dengan dirinya sendiri ya. benar. Mereka, memikirkan masa depannya ke depan, sedangkan kita sendiri yang sudah berada di kemerdekaan yang mereka perjuangkan, terkadang masih banyak orang-orang yang istilahnya waktu itu istilahnya tidak dimanfaatkan gitu Waduh, itu seperti salah itu. banget, Dri, itu salah banget. Kalian para remaja ini banyak kok aktivitas-aktivitas yang baik, aktivitas-aktivitas yang bagus yang bisa membuat kalian produktif. Itu kalau ngomongin pandemi ya, Ri, Iya. sama sejarah. Nah, kalau menurut Bapak menanggapi pandemi, kan kita ini dengan setelah mendengar nih sejarah kemerdekaan, tentunya kita ini, ingin sekali kan mengenang para jasa pahlawan dan lain sebagainya, tapi di masa pandemi ini terkadang ada, beberapa keterhambatan untuk apa ya, mengekspresikan rasa mengenang kita gitu kepada pahlawan dengan kondisi saat ini yang sedang pandemi. Nah, menurut Bapak gimana nih, Pak? Iya, kalian harus produktif tadi. Yang pertama kalian bisa mengisi pandemi ini. Yang pertama olahraga. Andri suka olahraga? Suka, Suka ya. pasti. Olahraganya apa? eh Suka main catur, Catur, futsal juga, futsal. sama tenis meja. Nah, itu adalah contoh-contoh di mana remaja yang harus kalian produktif. Olahraga. Olahraga itu sehat, kuat, dan membuat kita semakin sehat ya. Iya. Olahraga itu bisa di mana aja, tapi tetap sesuai protokol. Contoh, misalnya main futsal. Main futsal kan itu harus sesuai protokol juga, Iya. atau misal main catur atau main sepeda gitu. Itu yang kedua, kalian bisa berkreasi, misalnya kalian bisa dagang misalnya, bisa berwirausaha. Nah, kalau udah belajar juga, kalian bisa belajar atau ikut komunitas-komunitas alam atau ikut komunitas-komunitas yang positif gitu. Itu juga bisa. Selanjutnya banyak banget deh pokoknya alternatif-alternatif cara-cara yang mungkin bisa kita jalani atau bisa kita tempuh. Nah, dengan demikian Pak, Bapak sendiri ada gak solusi gitu buat kita para remaja mengisi kemerdekaan ini, terutama di masa seperti sekarang ini? Iya, pertama bersyukur ya guys. Jadi sahabat podcast Darmawan itu kita harus bersyukur, harus bisa namanya cari kegiatan positif, produktif. Tadi gua bilang ya, Iya. olahraga, ikut komunitas, alam, dekat dengan keluarga, beribadah. Banyak kok, banyak hal yang positif seperti itu. Oke, kru ada lagi yang bertanya kita buka sampai 4 pertanyaan ya Pak. Bebas, bebas, Sampai 4 pertanyaan, baru ada satu pertanyaan. Yang bebas. pertanyaan ada lagi pertanyaannya? Yuk, dari siapa? Elior. Eliorbert. Hai. Hai, itu cowok apa cewek? Oh, cowok ya. Cowok. Siap. Siap, siap. Gimana tuh pertanyaannya? Wah, Wah. keren banget asli. Caranya satu, kalian bersyukur. Bersyukur dengan cara masing-masing. Dengan kepercayaan masing-masing.
yang muslim ya berdoa, beribadah, begitupun agama lainnya. Yang kedua, kalian harus jauh lebih produktif dibandingin remaja tahun lalu atau saat kita belum merdeka. Caranya gimana yang tadi Bapak bilang? Kalian bisa belajar. Belajar itu nggak cuman di rumah, nggak cuman baca buku, kalian juga bisa kok belajar sama teman-teman yang lain gitu. Ke perpustakaan bisa, atau misalnya ke antar komunitas juga bisa. Yang kedua, olahraga. Tadi Bapak bilang ya, olahraga Iya. itu sangat-sangat membantu banget buat kalian gitu. Olahraganya macam-macam. Mungkin di antara kalian ada yang suka renang, ada yang suka catur, voli, bola, dan lain sebagainya. Aktif gitu. Yang ketiga, kalian bisa memajukan nama-nama bangsa. Mungkin kalian dengar nama-nama yang berprestasi kayak misalnya M. Zohri. Tahu Iya. M. Zohri ya? Iya. Nah, dia berprestasi di bidang olahraga. Atau misalnya kalian pernah dengar anak kecil yang main pianis? Ada yang mungkin tahu, komen di bawah ya. Atau misalnya kalian pernah dengar lagi Kevin, atlet bulu tangkis, pernah dia yang bulu tangkis yang juara buka baju itu? Juara bukan. Ya iya, bener gak? Belum saya Pak, belum lihat, Belum belum tahu, lihat. aduh. Aduh. Ya banyak banget. Atau kalau kalian sekarang lihat Atta Halilintar, nah Nah, ini Atta Halilintar biar gimana juga dia sudah salah satunya membawa prestasi bangsa Indonesia dengan peringkat satu se Asia. Asia apa dia? Asia Asia. Tenggara atau Asia Pasifik ya? Asia Asia. Itu mah apa? Ya salah satunya itu berprestasi ya dengan cara kalian masing-masing. Tapi yang paling penting adalah orang tua kalian. Percuma kalau kalian prestasi di sekolah bagus tapi nggak hormat sama orang tua, nggak hormat sama gurunya, itu sangat disayangkan sekali. Dan yang paling utama juga adalah beribadah. Karena kuncinya adalah ibadah. Biar hidup kita semakin tentram, damai, dan masuk surga. Amin ya robbal. Amin ya rabbal. Amin. Jadi Thank yang you. penting kita memproduktifkan diri ya Produktif, Pak. produktif. Menggunakan waktu-waktu saat ini. Iya, dagang juga bisa, Iya. misalnya kan, itu entrepreneur ya bisa. Mudah-mudahan KL terjawab ya pertanyaannya. Masih ada pertanyaan lagi. Apa pertanyaan, Dri? Boleh diulang, Dri? Mengapa Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok gitu oleh para pemuda? Iya, Kayak jadi gitu kan ya? Ya. iya. Jadi itu saking gregetan ya atau gemes bahasa sekarang mungkin ya. Jadi para pemuda ini ngelihat Soekarno ini kayaknya kapan gitu merdekanya ya. Akhirnya mereka membuat siasat atau rencana, akhirnya diculiklah Soekarno ke Rengas Dengklok buat menyusun gitu. Makanya tadi aku bilang kalau kamu nonton semalam itu ada banget penjelasan lebih detailnya. Atau mau misalnya kalian nonton di YouTube itu pasti ada. Itulah yang bikin kenapa Soekarno diculik, karena ya kita pengen merdeka, Dri. Gitu. Jadi kalau nggak kayak gitu nggak merdeka Jadi kita. kalau nggak salah saya dengar juga, jadi karena ada perbedaan pendapat gitu ya dari yang golongan tua sama golongan yang muda gitu. Seperti itu ya? Ya siapa tahu, tapi yang pasti hasil riset Bapak adalah pemuda itu yang menculik Soekarno sebelum proklamasi kemerdekaan gitu. Kalau Andri Kurang sendiri lebih seperti itu ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Gimana? Terjawab? Mudah-mudahan terjawab ya. Mudah-mudahan terjawab ya, semoga. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Ada lagi kru yang bertanya? Dari Kak Hendriansa. Hai Kak Hendri. Hendri, salam kenal. Wah, siapa pemuda yang membawa Soekarno, yang menculik ya, yang tadi yang menculik Soekarno ke Rengas Dengklok? Banyak ya, kalau mau disebutin namanya satu-satu banyak banget. Tapi yang menurut Bapak sih yang paling penting itu bukan nama ya. Yang paling penting itu adalah inisiatifnya yang bagus, yang mencari solusi terbaik gitu. Biar gimana caranya nih Indonesia merdeka gitu. Tapi kalau kalian nonton, baik lagi nonton ya, salah satu, iya serius. Karena kenapa Bapak terus mengulang nonton? Karena salah satu bukti konkret selain dari bukti-bukti yang ada di museum, kan bisa nonton di Soekarno. Itu banyak banget pemudanya. Duh, kayaknya saya rugi nih gak nonton semalam. Iya bisa kan, kalian bisa di YouTube bisa nonton Iya, lagi. bisa lagi ya, bisa Pak. lagi, benar. Aduh, setelah ini harus nonton nih. Bisa nonton dari situ, bisa belajar searching, baca buku juga bisa kok. Nah, gimana Kak Henry? Sudah terjawab? Mudah-mudahan terjawab ya. Mudah-mudahan terjawab. Mudah-mudahan terjawab. Oke, 4 pertanyaan sudah kita terima dan sudah kita jawab juga. Mudah-mudahan materi kita pada kesempatan kali ini berguna ya teman-teman. Yang sudah pasti sih berguna ya Pak. Mudah-mudahan apa yang telah kita jelaskan ini dapat kalian
ambil kembali ketika kalian sedang membutuhkan. Benar. Jadi kesimpulan dari Bapak adalah podcast hari ini yang pertama, kalian para remaja harus lebih bisa membawa nama bangsa berprestasi lagi dengan cara kalian masing-masing, dengan itikat yang baik, cara yang baik. Kalau memang kalian sukanya hobinya olahraga, dengan atlet misalnya. Kalau memang kalian sukanya lebih literasi baca-baca, bisa juga. Kalau lewat media sosial jadi YouTuber bisa juga. Dan jangan lupa kalian adalah penerus bangsa. Kalian bisa jadi salah satu di antara kalian. Mungkin Andri jadi presiden. Amin, 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 Mau amin, jadi amin. presiden, Andri? Amin. Mau ya. Mau, Oh, mau, ya. mau. Oh. Andri mau jadi presiden tapi teman-teman pada ketawa ya, meragukan sekali kayaknya ya. Oke, jadi Meragukan. semoga podcast hari ini, podcast SMK kali ini bermanfaat ya. Bapak minta Amin. maaf kalau ada salah atau kurang puas buat teman-teman semuanya. Semoga ini bisa dapat pahala buat kita semua. Amin, amin. Ambil yang baik dari Bapak, buang yang buruk dari Bapak. Dari Bapak itu aja, Andri. Thank Ya. you, Andri. Oke. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak live kita pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dan sampai ketemu di podcast Darmawan season kedua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Allah ya robbal alamin. Itu saja yang dapat disampaikan. Saya Andri. Saya Mukhlis. Pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.